Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, alhamdulillah. Pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita, kitab Nasoihul Ibad, dari hari Senin hingga hari Jumat, insya Allah. Pagi ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, namun sebelumnya kita punya waktu 5 menit untuk sapa-sapa ya. Alhamdulillah. Tadi tampaknya Bu Wiwin paling awal, Masya Allah. Sehat Bu Wiwin, Masya Allah. Kemudian Teh Mimin juga sudah hadir, Alhamdulillah. Kemudian Azhar Abdullah juga sudah hadir, Pak Rudi juga tadi sudah hadir, Pak Rofi juga sudah hadir, Alhamdulillah. Assalamualaikum, hadir Yai, siap. Pak Rofi sehat, Pak Rofi. Bu Wiwin sehat Bu, Masya Allah. Teh Mimin juga hadir lebih awal, alhamdulillah sehat teh, Masya Allah. Pas buka HP, Masya Allah. Luar biasa, itu namanya rizki. Kemudian Bu Mimi juga sudah hadir, Pak Mas Duki juga sudah hadir. Assalamualaikum Lamongan, siap. Kemudian Mbak Irma Adam juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullah. Bu Wiwin alhamdulillah sehat pangarsa, Masya Allah. Pamanain, nah ini lama ini Pamana ini, dari mana aja nih Pamanain, Masya Allah. Umu Ihsan juga sudah bergabung, kemana aja nih Umu, Masya Allah. Sehat terus Umu ya, mudah-mudahan ya. Umu Ihsan, Bu Hajaiis, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Pak Hamid 60 juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Yai, jempol mohon bergabung. Siap, Masya Allah. Kemudian Mancik Suni juga hadir, alhamdulillah hari ini ya. Kemana aja nih Mancik, kayaknya sibuk ya. Assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Pak Azam ya tadi ya. Assalamualaikum Suhu, waalaikumsalam warahmatullah. Pak Edi Mustafa juga sudah hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bu Mimi terima kasih. Umu Ihsan hadir kemarin Ustadz, nggak disapa Ustadz. Oh, masa sih Umu? Ya alhamdulillah ya. Bu Hajais sudah hadir dari kemarin. Oke, kemudian Bu Mimi, terima kasih. Teh Mimin, kemudian Sabar 178, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaiku, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sabar saya? Sehat terus dan tetap semangat Pak Sabar saya. Kemudian Mbak Lia, Assalamualaikum Ustadz, lama nggak ikut live Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Sehat Mbak Lia. Kemudian Pak Asad Samawat juga sudah hadir. Assalamualaikum. Kemudian IJ Kalimantan hadir ya. Alhamdulillah. Sehat terus ya IJ. Gitu ya bacanya ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan istiqomah hadir di majelis ini. Kemudian Sabarsa Pak Sabarsa 78. Alhamdulillah Yai. Kemudian tadi ada yang kelewat, siapa tadi ya yang kelewat? Andro apa gitu ya. Ya mohon diulang ya Pak ya. Biar saya sapa, mudah-mudahan saling sapa, saling ada keberkahan. Begitu Pak. Ya. Ayo Pak diulang lagi tadi. Azhar Abdullah juga sudah hadir ya dari tadi, alhamdulillah. Kemudian apa nih? Oh ini Andromeda, iya Pak Andromeda, alhamdulillah akhirnya disapa ya, Masya Allah. Iya tadi saya baca cuman kelewat, jadi takut salah baca ya, Andromeda. Mudah-mudahan sehat selalu dan istiqomah di majelis ini ya. Andromeda saya doakan mudah-mudahan barokah rizkinya. Kemudian Bu Ai Rahmawati, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Ai. Kemudian SKC Kancil hadir juga. Ini siapa nih? Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Aduh namanya udah kelewat ya. Boleh diulang ya. Kemudian Bu Maimunah 94. Assalamualaikum Pak Yai. Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin. Amin ya. Bu Mai ya. Kemudian SKC Kancil, oke terima kasih. Lam X Chang, gitu bacanya saya nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Hasan Jepang, ini beliau juga hadir alhamdulillah.
Pak Hasan hari ini biasanya libur ya, hari Kamis, mudah-mudahan libur Pak Hasan. Sehat selalu Pak Hasan ya, alhamdulillah. Keluarga di sini juga tampaknya baik-baik saja dan sehat-sehat Pak Hasan, alhamdulillah. Kemudian Mbak Lia, oh Mbak Lia tuh Mbak Intan Aulia, Mas. Oh panggilnya Mbak Lia, oke Mbak Lia. Saya panggil sekarang Mbak Lia, bukan Mbak Intan lagi. Sehat Mbak Lia ya, Masya Allah. Kayaknya lama nih Mbak Lia baru gabung lagi ya. Mudah-mudahan sehat selalu Mbak Lia, selalu dalam keberkahan. Kang Akung juga sudah bergabung, alhamdulillah sehat Kang Akung. Cing Ato hadir Tuan Guru sambil sarapan, Masya Allah. Hari ini jadwal sarapan ya, mudah-mudahan Cing Ato juga mengikuti untuk bisa puasa Daud ya. Alhamdulillah hari ini bisa sarapannya. Pak Haji Mamat mana nih sang dermawan kita? Oh, Masya Allah kayaknya masih sibuk sarapan. Ya, mudah-mudahan Pak Haji Mamat sehat selalu, sang dermawan kita ya, subhanallah. Kemudian Cep Kiki, Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Cep ya. Mudah-mudahan Cep Kiki selalu sehat dan dalam keberkahan. Umurnya pun barokah Cep Kiki. Samulihna Cep. Kemudian Pak Hasan, amin Pak Ustadz. Muhammad Furkon, nah ini Muhammad Furkon nih, kemana aja nih? Cep Kiki amin ya robbal alamin. Aduh kelewat tadi. Kang Akung, Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat Ustadz. Nah, mana Kang Dendo nih Kang Akung? Kayaknya lagi ke pasar dulu ya, nganter istrinya. Nah, kemarin istrinya bilang begitu lihat TikTok itu nggak suka nganter ke pasar katanya. Luar biasa nih Kang Dendon nih, Masya Allah cinta mati kepada pengajian. Pak Subagio juga sudah hadir, alhamdulillah sehat Pak Bagio. Kemudian sehat ya, alhamdulillah mudah-mudahan sehat selalu. Pak Rifki Al-Ghazali, Assalamualaikum Ustaz, hadir mengaji dengan semangat, Masya Allah. Semangat 45. Pak Rifki ya, alhamdulillah. Kang Akung, siap saya panggilin dulu Kang Dendo, Masya Allah. Kemudian Pak Tabrani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tabrani, sehat selalu. Gimana cucunya Pak? Masya Allah. Pak Subagio, alhamdulillah sehat Ustadz. Nah gimana nih duduknya, menyandar apa tegak lurus? Mudah-mudahan Pak Bagio sehat selalu ya Pak ya. Oke, kita mulai ya, 2 menit lagi lah kita emboh ya. 2 menit lagi biar sampai jam 7.20 kita mulai ya. Melanjutkan materi kemarin Nasoihul Ibad ya, kita belum bahas tafsir Jalalain, tapi hari ini insya Allah ada tafsir Jalalain kita bahas. Dari referensinya, siapkan tafsir Jalalain, suratnya apa ya tadi? An-Nisa ya insya Allah, sebab ini ada kaitannya ya. Siapkan tafsir Jalalain, surat An-Nisa ayat 19. Kemudian Pak Idi Mustafa siap Yai, alhamdulillah. Pak Tabrani alhamdulillah. Waduh udah kelewat. Kang Akung terima kasih. Mbak Lia amin, Masya Allah ya. Oke, kemudian Kang Akung siap Kang Akung ya, terima kasih. Nanti saya cari dulu kitab tafsir Jalalainnya ya. Siapkan tafsir Jalalainnya. Itu surat An-Nisa tadi ya. An-Nisa ayat 19, monggo dipersiapkan dulu biar nanti kita nyambung ya. Tadi saya udah baca juga sih. Ya alhamdulillah hari ini tadi saya bisa sempat baca ya. Alhamdulillah. An-Nisa ya, ayatnya 19 ya, insya Allah mudah-mudahan benar ayatnya. Ya 19 ya. Oke, disiapkan ya. Kemudian Pak Faizun Ulumur Rasyad, suaranya adem kayak penyiar radio Ustaz. Subhanallah. Ya mudah-mudahan bisa menyirami hati sehingga hatinya jadi adem juga Pak ya. Mudah-mudahan. Benar Pak Surya juga sudah kelihatan ini Pak Surya. Sehat Pak Surya. Masya Allah. Mudah-mudahan minggu ini bisa ngaji Pak Surya nih. Tapi jadwalnya padat hari ini ya. Kemudian Bu Susi. Bu Susi Puji. An-Nisa ayatnya 19. Gitu. Nah ini Pak Surya ya. Alhamdulillah Pak Surya RT 28. Alhamdulillah beliau sering hadir. Nah ini beliau Kang Dendo. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Sehat selalu Kang Dendo. Ini udah ditanyain sama Kang Akung nih. Pak Surya, alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah Bu Mimi, terima kasih. Nah, ini beliau, sang dermawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sapaan Pak Haji Mamat, sang dermawan kita. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan panjang umur dan berkah umurnya, juga berkah rizkinya. Masya Allah, inilah sang dermawan kita. Sehat selalu Pak Haji, Masya Allah. Kang Dendo, terima kasih Kang Akung. Masya Allah, Cek Kiki juga sudah mengaminkan ya, insya Allah. Banyak yang mengaminkan. Kang Dendo Afan Yai baru nyampe rumah abis antar permaisuri. Tuh kan bener kan apa dugaanku gitu. Jadi kemarin pernah ngobrol dengan keluarganya bahwa Kang Dendo setelah ada TikTok luar biasa nih, jarang nganter ke pasar. Ya subhanallah nih, beliau cinta mati kepada TikToknya ya, yang majelis ini mudah-mudahan Kang Dendo diberikan keberkahan. Amin. Kemudian Mbak Malia, amin. Mbak Malia, Kang Akung ketawa. Kenapa Kang Akung kok ketawa? Masya Allah. Teh Mimin, Kang Dedo harusnya raja yang ke pasar. Ya itu ke pasar nganter, nganter permaisuri. Masya Allah. Keluarga bahagia, amin ya. Seperti Munadia Khira. Ini Munadia Khira ini belum hadir ya. Bu Hajah Hani ya, mudah-mudahan beliau hadir hari ini. Ya, itu ya. Kang Akung jadi apa ini? Kagak pernah antar ke pasar Kang Deno. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai mengantar lagi ya, alhamdulillah. Pak Hadi Waluyo juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai, orang Pati hadir, alhamdulillah. Waduh, sudah lewat ini jam 7.22. Kita lanjut ya. Pak Hasan, di sini musim bunga sakuranya mulai rontok, bunganya ganti daun hijau. Oh, begitu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan nih bunga sakuranya kirim ke sini, Pak Hasan. Pak Bahrudin Rina juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Hazari juga sudah kelihatan ini. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz ya. Ustadz Rosmat hadir nggak ya hari ini? Mudah-mudahan hadir ya. Pak Anga juga mudah-mudahan hadir. Tadi Pak Hamid sudah hadir. Alhamdulillah. Bu Susi Puji 28. Mudah-mudahan istiqomah. Pak Ustadz Azari, izin numpang ngaji lagi Pak. Maaf lewat. Siap. Yuk kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Haji Mamat, Sabtu ayo mancing bersama Haji Jarkasi. Masya Allah. Ternyata jadi Pak Haji. Sabtu ya, mancing bersama Bapak Haji Jarkasi ya. Warna-warni. Mudah-mudahan nih. Masya Allah, luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai mana nih Pak Supri? Udah hadir belum ya Pak Supri? Pak Abah Oji, Nok Muznah mana nih? Sampai mana kemarin nih? Kalau tidak salah, tadi saya baca sih. Sampai sini kalau tidak salah ya. Ya, mudah-mudahan benar ya. Kita masih bercerita. Nah ini sampai Mizani. Siap. Betul Teh Mimin ya. Kita masih bercerita tentang anak-anak iblis. Cep kikih leres. Alhamdulillah. Jadi anak iblis itu ada 9 ya. Sekarang kita baru bercerita tugas anak yang pertama. Ya, anak yang pertamanya itu. Pak Munif juga hadir nih. Alhamdulillah Pak Mumun. Assalamualaikum hadir Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat terus ya Pak Mumun ya. Pak Munif. Mudah-mudahan sehat terus. Bu Ani juga hadir. Assalamualaikum, maaf terlambat. Aduh, dari mana nih Bu Ani ya. Mbak Uti Tanaya sehat belum ya? Alhamdulillah nih Mbak Uti. Sehat Mbak Uti. Mudah-mudahan Mbak Uti hadir ya hari ini.
kemarin habis sakit. Oke, jadi anak iblis semuanya 9. Ya, yang pertama namanya Zalitun. Nah, itu ya kemarin ya. Mbak Yustina, kemana aja nih Mbak Yus? Assalamualaikum Pak Ustadz, telat saya nih. Kemana aja nih Mbak Yus? Masya Allah. Mbak Mala, yang godain orang-orang pasar. Siap. Masya Allah. Muna di akhirat juga sudah menyapa ya. Alhamdulillah Bu Hajah Hani. Kang Deddy Rustandi, Assalamualaikum Pak Yai. Moga sehat selalu, berkah. Oh, selalu. Amin. Siap. Kang Deddy ngaji ya. Bu Hajah Hani juga sudah hadir. Alhamdulillah. Ya, jadi kemarin baru anak yang pertama ya. Anak yang pertama namanya siapa? Zalitun. Zalitun adalah preman pasar. Ya, sohibul aswak, yang empunya gitu. Jadi yang menguasai pasar itu namanya anak iblis yang pertama. Itu namanya Zalitun, begitu ya. Nah, kemudian sebagian ulama juga menyebutnya di sini ada anna hadza yuqalu lahu. Nah, ini Zallanbur. Nah, itu ya. Jadi ada yang menyebutnya Zalitun, ada juga sebagian ulama itu menyebutnya Zallanbur. Nah, kita sebut satu saja Zallanbur ya, biar diingat ya. Jadi boleh Zalitun, boleh Zallanbur. Nah, ternyata Zallanbur ini dia menguasai pasar. Ingat ya, pasar itu kalau zaman dulu mungkin bertatap muka langsung ya. Nah, sekarang itu ada yang tatap muka, ada juga online ya, begitu ya. Nah, Zallanbur tetap canggih. Ya, dia selalu mengikuti zaman ya. Zamannya online dia juga mampu. Nah, makanya disebut sohibul aswak ya. Sohibul aswak. Jadi dia yang menguasai pasar. Model apapun jenis pasarnya, Zallanbur ada di situ. Makanya hati-hati. Kita harus lebih mengenal gitu ya. Jadi Zallanbur ini dia tugasnya adalah ini. Nah, ini ya. Nah, ini tugasnya. Yuzayyinu maaf. Lil ba'i'aini. Tugasnya merayu terhadap keduanya. Siapa keduanya itu? Pembeli dan penjual, atau penjual dan pembeli ya, agar keduanya melakukan gurur, tipu-tipu gitu ya. Hati-hati jenis tipu-tipunya itu, ada yang halus, ada yang kasar ya. Itu hati-hati, itulah kerjaan Zallanbur. Nah, itu ya. Nah, itu yang penjelasan kemarin ya. Sehingga Zallanbur mengatakan al-laghwa. Nah, ini al-laghwa kemarin ya. Al-laghwa itu dia omong sia-sia gitu. Banyak omong tapi tidak apa namanya ya. Ya gurur gitu ya. Gurur. Kemudian dia juga mengadakan sumpah palsu. Ya. Nah, ini sumpah palsu. Kemudian memuji barang-barangnya berlebihan. Ya. Bahwa barang yang didagangannya sangatlah bagus. Ya. Kalau di sini dia tipu-tipu dengan sumpah. Ya. Modalnya aja belum dapat. Nah, begitu kan? Kadang ada penjual yang seperti itu. Modalnya aja belum dapat katanya, padahal dia sudah dapat untung ya, cuman kurang besar gitu, sehingga dia bilang modalnya aja belum dapat. Itu namanya dia bersumpah dengan sesuatu yang dusta ya. Kemudian dia memuji barangnya berlebihan ya, sehingga proyektor dikirimnya itu power bank. Saya masih ingat aja itu ya. Masya Allah. Kalau seorang mukmin tidak boleh mengingat-ingat terus ya. Mukmin itu nasia.
ya. Nasiya kullal asya. Nah, itu nih saya masih ditantang nih, mukminnya bagaimana? Jadi seorang mukmin itu nasiya. Nasiya kullal asya. Masih ingat? Seorang mukmin itu mampu melupakan sesuatu. Ya, dan dia ingatnya itu hanya kepada Allah. Zakaro maulahu azza wa jalla. Nah, gitu Teh Mimin. Jadi mukmin saya dipertanyakan ini ya, masih selalu ingat ya. Mudah-mudahan bisa segera dilupakannya ya. Saya kemarin, bukan kemarin ya, sering menjelaskan bahwa hati manusia itu seperti kulkas. Gitu Kang Dindo. Jadi seperti kulkas. Kenapa disebut seperti kulkas Mas Sabarsa? Ya, boleh nggak kulkas kita itu diisi sampah? Boleh tidak? Ayo jawab. Pak Bagio boleh nggak Pak Bagio? Kang Deddy, aduh, nggih terus. Kalista, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam ya Kalista, mudah-mudahan tetap istiqomah ya. Alhamdulillah nih Kalista nih istiqomah. Ya. Kemudian ini Mbak Uti Janiwa. Assalamualaikum Yai. Ini aduh Mbak Kalista ya. Boleh. Kulkas boleh diisi sampah. Cuman pertanyaannya pantaskah? Itu. Pantaskah kulkas diisi sampah? Nah itu. Kalista terima kasih banyak ya. Rumi, kitabnya Nasoihul Ibadnya. Rumi itu Pak Rumi apa Bu Rumi ini ya. Jimmy Paluh, eman-eman. Nah betul. Ya Pak Bagio nggak boleh. Boleh Pak Bagio. Kulkas diisi sampah boleh. Cuman pertanyaannya pantas apa tidak. Gitu. Tentunya tidak pantas. Kalau kulkas ya diisi buah-buahan, minuman yang enak-enak, gitu kan Kang Dindo? Kata Kang Dindo boleh asal jangan kulkas saya katanya. Ya aslinya boleh. Cuman pertanyaannya pantas tidak nah, gitu. Nah hati kita itu seperti kulkas. Tapi kadang kita itu seneng nyimpen buruknya orang gitu. Ya. Senang nyimpen buruknya orang ketika kita dikecewakan oleh seseorang itu disimpan terus 5 tahun juga masih ingat. Nah, mukmin nasia. Mukmin itu mampu melupakan kullal asya. Jadi lupakan kalau kita mukmin ya. Nah, itu makanya saya ditantang juga ini saya nih. Saya suka ingat gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan bisa dilupakan. Nah, Bu Neni juga hadir tampaknya. Bu Neni sehat, Bu Neni. Masya Allah. Ya, gitu ya. Kita belajar seorang mukmin itu bisa melupakan. Dan selalu ingat dengan Allah. Itu maksudnya ingat dengan aturan-aturan Allah. Pak Ahmad Rifai, Assalamualaikum. Semoga ya ikut tetap sehat dan makin sejahtera. Amin. Terima kasih Pak Rofi. Pak Ahmad Rifai, maaf. Kalista terima kasih, semoga berkah selalu ya. Muna di akhirah, gimana nih Bu Hajahan nih. Abang Umay, Assalamualaikum hadir Ustadz. Makasih, Waalaikumsalam ya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Kemudian Mbak Ella Badri, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bu Neni Restu Ayu, Alhamdulillah hadir Pak Ustadz. Pak Bahrudin terima kasih, semoga berkah selalu. Ya, lanjut ya. Nah itu. Jadi kita kadang-kadang masih senang menyimpan buruknya orang. Ya. Sarjub Grosir, Assalamualaikum Pak Guru, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Jadi buang itu, buang. Hati kita harus bersih, begitu ya. Ya, mulai hari ini hati kita harus bersih. Tidak boleh menyimpan lagi hal-hal buruk. Baik tetangga yang buruk, teman yang buruk, saudara yang buruk, jangan disimpan. Bebaskan semua, lepas semua, begitu ya. Itulah mukmin ya. Yang diingat hanyalah Allah. Nah, zakaro maulahu azza wa jalla. Ya, itulah mukmin ya. Amin kata Umu Ihsan. Munadia Khira sebagai apa nih? Sedang mencoba Ustadz. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan semuanya kita mampu ya, bisa dengan izin Allah. Pak Ahmad Hazari, amin, begitu ya. Masya Allah. Oke,
Kita lanjut ya. Itulah Zallanbur. Dia selalu berada di posisi pembeli dan juga berada di posisi penjual. Ya, makanya tadi bentuk dua. Ya, tadi menggunakannya bentuk dua. Nah ini yuzayyinu lil bai'aini. Jadi keduanya dia masuk untuk mempengaruhi agar keduanya berbuat fahsya wal mungkar. Ya, itu. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Ya. Oke. Kemudian berikutnya ya sekarang yang lanjutannya. Wafil qomusi. Nah, ini wawunya masih atop. Fil qomusi. Fi-nya huruf jar, al-qomusi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Di dalam kitab komus. Nah, ini ada kitab namanya komus ya. Tapi saya sendiri belum belajar ya. Tapi dari Nasihatul Ibad disebutkan. Jadi wafil qomus. Nah, di sini kita baca mubtada. Amalu. Ya, ini dibacanya amalu, ini mubtada. Ya. Mubtada yang dirofakan dengan dhammah. Gitu ya. Karena dirofakan dengan dhammah, kalau ketemu isim di depannya maka dia menjadi mudhof ilaih. Ya, begitu ya. Bisa menjadi mudhof ilaih. Nah, maka di sini dari kemarin saya juga pernah membacakan ya. Jadi ada dua pendapat memang. Jadi anak-anak iblis itu ada juga yang bacanya isim biasa gitu ya. Ada juga yang bacanya isim ghairu munsorif. Gitu. Kemarin kita sudah sepakat bahwa anak-anak iblis itu masuknya isim ghairu munsorif ya. Jadi ketika dia ngejer maka tanda jernya bukan lagi kasroh tetapi fathah. Sepakat ya. Nah, kemarin kita sudah sepakat itu. Nyambung ya. Nah, jadi ada dua memang. Ada yang mengatakan dibaca amalu Zallanburin. Gitu. Tapi kita sudah sepakat mengikuti iblis. Iblis itu ghairu munsorif. Ya, maka anak-anaknya pun ghairu munsorif. Nah, jadi amalu Zallanburo. Jadi amalu mubtada yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof. Zallanburo mudhof ilaih yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairu munsorif. Nah, maka ketemu an. An ini nanti bertugas mentakwil fi'il menjadi isim yang rofa. Karena dibutuhkannya sebagai khobar. Begitu. Jadi an huruf masdariyah. Maka fi'il mudhari'nya itu dinasabkan oleh an. Begitu ya. Jadi dinasabkan oleh an. Ya, bisa dipahami? Ya, jadi kita sekarang butuhnya adalah khobar. Ya. Khobar itu dibaca rofa. Kalau isim. Ya, tapi kalau fi'il atau kalimat, maka dia fi mahali rofin. Nah, nyambung? Nyambung ya, mudah-mudahan ya. Nah, maka dibaca yufarriko. Yufarriko fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah. Gitu. Dengan fa'ilnya huwa sebagai silah masdariyah. Ditakwil isim yang rofa sebagai khobar dari amalu. Amalu Zallanburo. Nah, begitu bacanya ya. Nah, baru di sini ada baina. Nah, baina ini dzorof. Kata setelah dzorof mudhof ilaih. Maka dibaca baina rojuli. Ar-rojuli mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wawunya atop. Ya. Wawunya atop berarti depannya dibaca maktuf. Begitu. Ya. Maktuf alainya adalah ar-rojuli. Jadi bacanya wa ahli. Maktuf dari maktuf alainya ar-rojuli. Wa huwa mudhof, hi-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Ya. Maktuf alainya kok pakai al. Maktufnya nggak pakai al boleh karena ini menjadi idofah.
Jadi sama-sama makrifat. Nah, begitu. Asia, oke. Mbak Asia apa Pak ini? Ya, nyambung ya. Nah, gitu. Jadi wa ahlihi. Nah, kemudian ini wawunya atop. Maka depannya dibaca maktuf. Maktuf alehnya, karena ini fi'il mudhari, cari maktuf alehnya fi'il mudhari lagi. Gitu teh. Nah, ini berarti maktuf alehnya adalah yufarriko. Yufarriko itu dimasuki an masdariyah. Gitu. Oh, Pak A Solehudin. Oh iya, Pak A Solehudin ya. Assalamualaikum. Solehudin dari Serang, Masya Allah. Istiqomah ya, Pak Solehudin ya. Mudah-mudahan istiqomah. Tadi saya bacanya salah. Oke, mudah-mudahan istiqomah. Pak Ahmad Ridwan 92799 nembe gabung punten. Iya, monggo. Mudah-mudahan istiqomah. Pak Naryo Ribut, terima kasih Pak Naryo, semoga berkah rizkinya. Ya. Jadi ini maktuf alihnya. Ya, berarti ini cara bacanya pun mengikuti. Nah, berarti wawunya atop, maka depannya dibaca maktuf. Ya. Oke, jadi seakan-akan ada an masdariyah. Begitu. Ya, jadi cara bacanya yubassiro. Nah, begitu. ABD SS. Barakallah yai, amin. Jadi yubassiro fi'il mudhari yang dijazmkan karena sebagai maktuf. Dari maktuf alihnya yufarriko. Dengan tanda nasabnya fathah. Nah, begitu. Ya. Oke, dengan fa'ilnya huwa. Maka depannya dibaca maf'ul. Ar-rojula. Ya. Ar-rojula. Ini maf'ul 1. Karena yubassiro itu artinya memperlihatkan. Gitu, Teh Mimin. Ya, kalau artinya memperlihatkan, maka butuh objeknya 2. Pak Ahmadi, Abah, apa maksud aktif dan maktuf? Oh, atof, iya. Atof dan maktuf alaih gitu ya Pak ya. Jadi kalau wawunya atof, ini maka depan kalimatnya atau katanya menjadi maktuf. Nah, maktuf selalu mengikuti maktuf alaih, begitu. Muhammad Burkon, kalau dibacanya Zalin Buro, boleh nggak Yai? Zalin Buro. Nah, itu ada keterangannya, Pak. Nah, ini nih keterangannya. Ya, coba nih saya ulang lagi. Ini Zalan Buro. Ini dikasih tahu. Bizayin maftuhah. Zainya itu harus fathah. Jadi sudah ditentukan di sini ya. Nah, begitu. Monggo diulang nanti ya. Ya gitu ya. Lamnya musyaddidah. Lamnya itu ditasdid. Ya. Mentasdid atau ditasdid musyaddadah. Ya, gitu. Kemudian wa ba'daha. Dan sesudahnya, nah itu nun. Nah, ini nunnya maka menjadi zalan, nunnya mati. Gitu. Jadi sudah ditetapkan di sini cara bacanya ya. Oke, lanjut lagi ya. Itu udah kelewat yang kemarin ya. Tadi sampai mana tadi? Aduh, lupa tadi. Ya. Jadi yubassiro fi'il mudhari, cara bacanya ya. Wa huruf atop yubassiro fi'il mudhari yang dinasabkan karena sebagai maktuf. Gitu. Dari maktuf alihnya yufarriko. Begitu Teh Mimin. Ya. Dengan tanda nasabnya fathah. Dengan fa'ilnya huwa. Ar-rojula maf'ul bi 1. Uyuba maf'ul bi 2. Yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Ahli mudhof ilaih. Yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu. Ya. Nyambung? Saya baca sekali lagi ya. Biar paham. Oke. Nah ini bacanya tadi. Amalu zallan buro. Amalu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof.
Zallan buro mudhof ilaih yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. An huruf masdariyah yufarriqu fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya huwa sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang rofa sebagai khobar dari amalu zallan buro. Baina zorof makan. Ar-rojuli mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Wawunya atop ahli maktuf dari maktuf alaihnya ar-rojuli. Wahuwa mudhof hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wayubassiro wawunya atop yubassiro fi'il mudhari yang dinasabkan karena sebagai maktuf dari maktuf alaihnya yufarriqo dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya huwa. Ar-rojula maf'ul bi 1 yang dinasabkan dengan fathah. Uyuba maf'ul bi 2 yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Ahli mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana artinya? Artinya, nah, siap Kang Dendo, Kang Dedi, Mas Sabarsa, Pak Bahrudin, Bu Wiwin, Mbak Malia, ABDSS. Di kitab saya, Amalu Zallan Burin. Betul Pak, jadi ada 2 kiroat. Ya Pak ya. Nah, kalau saya bacanya bahwa anak-anak iblis itu tergolong ghairu munsharif. Jadi tidak pakai tanwin. Gitu Pak. Ya. Bu Win ke absen. Gitu. Itu Pak. Makanya tadi di awal saya bilang iblis itu ghairu munsharif isimnya. Jadi anak-anaknya pun ghairu munsharif, tapi ada pendapat lain isimnya biasa. Gitu Pak. Nyambung Pak? Jadi Bapak boleh dibaca Zallan burin. Nah itu boleh. Ya yang penting Bapak tahu alasannya. Itu ya Pak ya. Oke, saya bacanya ghairu munsharif. Jadi amalu zallan buro. Nah, jadi zallan buronya adalah mudhof ilaih yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Jadi mengikuti bapaknya. Bapaknya itu iblis. Iblis itu ghairu munsharif. Isim yang tidak menerima tanwin. Begitu loh Pak. Siap ya Pak ya? Boleh nggak apa-apa Pak? Ya. Ya, yang penting maknanya tidak berubah ya karena Bapak tahu alasannya. Nyambung ya? Oke, siap Pak Bahrudin. Pak Haji Mamat mana nih suaranya? Masya Allah. Pak Haji sehat selalu Pak Haji ya. Ya, sang dermawan kita. Masya Allah. Sebentar lagi kolamnya panen. Masya Allah. Jadi amalu zallan buro. Ya. Oh, Pak Barudin. Siap Pak Guru. Jadi kerjaan lain dari anak pertama iblis, zallan bur, yang pertama adalah menguasai pasar. Pak Haji Mamat. Oh, Masya Allah. Hadir, amin. Ya. Yang kedua adalah ini nih. Yang kedua nih, ingat-ingat ini. Apa itu? An yufarriqo. Dia tukang memisahkan. Masya Allah. Ini tukang ini. Kalau sudah tukang itu ahli. Dia tukang memisahkan bainar rojuli. Memisahkan suami. Wa ahlihi. Dan keluarganya. Jadi kalau ada orang cerai, itu biang keroknya itu zallan bur. Gitu Teh Mimin. Ya. Bu Wiwin. Jadi kalau ada rumah tangga berantakan, itu dalangnya itu zallan bur. Gitu. Bukan dasi. Ya, ini yang pertama nih ya. Coba perhatikan dulu ya Teh Mimin ya, satu-satu lah ya. Ya, jadi dia itu
Cucunguknya itu dia, Kang Dendo. Ya, kenapa? Wa yubasiro. Yubasiro itu memperlihatkan dia, Zalanbur, ini anak pertamanya iblis, itu tugasnya dia itu memperlihatkan kepada ar-rojula, kepada suami, uyuba ahlihi, aib-aib keluarganya. Itu. Nyambung ya? Jadi aib suaminya, aib istrinya itu diungkit dengan caranya. Itu. Pak Waluyo hadir nggak ya Pak Waluyo? Nah, itu. Jadi yubasiro. Jadi aslinya iblis itu menampilkan, memperlihatkan kepada suami, ar-rojula di sini. Jadi kepada laki-laki tentang uyuba, aib-aib ahlihi keluarganya. Bisa istrinya, dia bisa mitohannya. Gitu. Nah, Pak Adi Waluyo, bukan janda pengkolan ya Yai. Kenapa pakai pengkolan Pak Hadi? Masya Allah. Nah itu. Ya. Makanya suamilah yang tugasnya bisa memfilter. Gitu. Karena Zalanbur dia menampakkannya tuh bukan ke istri, ke suami. Lihat kalimatnya, yubassiro ar-rojula. Ini khobar berarti maktuf kedudukannya sama dengan maktuf alaih. Ya. Itu. Maktuf alaihnya itu adalah khobar kan ini, an yufarriko. Coba, kenapa pakainya an masdariyah? Ayo. Kenapa tidak langsung isim saja gitu? Jadi kerjaan yang kedua dari Zalanbur itu kenapa di sini menggunakannya an masdariyah? Jadi fiilnya dibuat menjadi isim. Kenapa tidak langsung isim yang rofa saja? Ini punya makna. Punya makna. Kalau langsung isim itu udah mati. Benda itu tidak gerak. Tapi karena yang dibuat adalah fiil yang dijadikan isim, maka gerakannya tetap dari dulu sampai sekarang sampai akan datang itu. Zalanbur itu tukang memprovokasi suami gitu. Makanya jadi suami yang harus bijaksana. Begitu Kang Dendo. Kang Agung, Pak Barudin, Masya Allah, Kang Dedi, kan, Cep Kiki, gitu. Jadi kuncinya ada di suami, karena yang diperlihatkan itu suami, gitu. Tapi kan mayoritas istrinya Ustadz, begitu kan ya. Coba lihat kesetiaan istri. Suaminya nganggur, tapi istri cinta banget itu. Itu waktu belum nikah Pak Waluyo, Pak Hadi. Dia bilang apa? Aku mah siap walaupun dibawa ke lubang semut. Itu udah nggak normal itu. Lubang semut itu lebarnya segimana, dirinya lebarnya segimana. Tapi dia rela. Jadi akal sehatnya hilang itu karena cintanya. Sudah berjalan 10 tahun, kondisinya masih tetap sengsara, gitu kan ya. Itu kira-kira berubah nggak? Berarti suaminya yang harus berubah gitu. Kang Dedi kenapa nangis Kang? Ya begitu. Loh, kok Ustadz nyalain suami? Ini kalau lihat dari Zalanbur, dia menggodanya itu suaminya, gitu, ya. Ya, makanya suaminya harus cerdas, gitu. Ya, Mbak Lia, yubasiro fa'ilnya kemana Ustadz? Fa'ilnya kepada Zalanbur. Ini Zalanbur. Jadi Zalanbur itu pertama memisahkan antara suami dengan keluarganya, ya. Itu bisa keluarga istri, bisa keluarganya sendiri. Yang kedua,
suami diperlihatkan gitu oleh Zalanbur tentang aib-aib keluarganya, begitu. Gitu ya. Mbak Uti Janiwa, suaminya nggak ngaji. Ya, itu. Makanya sekarang kita coba buka di surat An-Nisa. Ya, Pak Mas Duki, semangat. Apa ini? Semangat mengena, mengena. Pak Mas Duki. Nok Muzna, Assalamualaikum. Maaf telat, Yai. Masya Allah. Pak Ahmad Rifai, mantul, Yai. Masya Allah. Begitu ya. Itu. Sebetulnya istri itu nurut. Ya, nurut. Makanya kuncinya ada di suami. Begitu. Nah, bagaimana ketika istrinya berbagai hal yang menurutnya tidak baik, begitu kan ya? Nah, itu ujian. Ujian gitu. Pak Mas Duki, para suami introspeksi, Masya Allah. Sarjub Grosir, menikah napisan Pak Guru, Masya Allah. Pak Nurudin, oke Pak Nurudin, mudah-mudahan istiqomah ya, terima kasih Pak Nurudin. Pak Nuridin ya, Masya Allah. Pak Mas Duki, para istri juga, Pak D, oh gitu ya, oke. Pak Barudin, memang hebat tipu dayanya Jalanbur Pak Guru. Nah itu dia, makanya kita kenali ya, Masya Allah. Kang Dendo, Pak Yai, senyum-senyum aja katanya. Pak Rai, Pak Yai apa Pak Rai ini senyum-senyum aja. Ya begitu ya, Masya Allah. Makanya jadilah seperti sang dermawan kita, Pak Haji Muhammad. Masya Allah, beliau itu luar biasa ya. Kita belum tentu bisa seperti beliau, subhanallah. Ya Pak Haji sehat terus Pak Haji, mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat kita Pak Haji. Masya Allah. Coba kita buka. Ya, siap ya? Bong Rantau, Assalamualaikum, maaf Ustadz telat baru gabung, monggo. Mbak Uti Janiwa, bukan hanya pedagang yang digoda sama Zalanbur. Betul, Zalanbur tuh dua. Ya, dua tugasnya ya. Mbak Uti, Cep Kiki, subhanallah, amin, Pak Haji Mamat. Kalau Masna, Jalanbur bukan. Yang digoda itu suaminya. Berarti suami mah tetap satu. Gitu Pak Haji. Ya, iya, gitu. Siap ya, Pak Barudin. Hari ini saya kena banget Pak Guru. Masya Allah. Yuk, coba kita lihat ya. Mbak Utni Janiwa, terima kasih. Semoga berkah selalu ya. Masya Allah Mbak Uti. Sehat terus Mbak Uti. Rizkinya berkah. Ada Mbak Uti, Mbak Uti. Mbak Uti dari mana? Mbak Uti Tanaya ya. Nah ini satunya Mbak Uti Janibar. Apa tadi? Mbak Uti Janiwa. Pak Sarjo Grosir, pas pisan jeng uing. Masya Allah. Pak Rofi, betul ya, saya sebagai suami biasa ego didahulukan. Kalau dengan istri, nah itu ayo monggo sama-sama perbaikan Pak. Saya pun sama begitu ya. Apa ini? Alamatur rojulin apa golama alama ya. Babnya bab ke-9, makolahnya ke-3. Mbak Uti Tanaya, Mbak Uti Janiwa, satu orang. Oh, satu orang. Masya Allah. Pak Haji Muhammad yang merasa diam. Yuk kita mulai buka ya. Siap dibuka dulu. Ini biar kita tidak kena Jalanbur. Begitu. Ya. Bu Haja Is masih enggak nih? Bu Haja Hani masih enggak ini? Ayatnya 19 ya. Ayat 19. Ya. Mana nih? An-Nisa 19.
Nah, kita nggak dari awal ya. Kita ambil yang pokoknya. Mana ayat 19-nya? Ini 19. Mana nih? Nah ini. Nah ini. Sudah ketemu? Ayat 19 ada wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pak Sabarsa, tafsir Jalalain halaman berapa, Bun? Ayo, halamannya berapa ya? Beda-beda ya. Saya cepit dulu biar diem. Ayatnya 19. Tafsir yang sama dengan Temimin itu halaman 73. Pak Haji Mamat 73 ya. Kalau di saya 80 malah. Oke. Ini ayat ini sering kita dengar ya. Nah, ini sering kita dengar bahkan hafal. Gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Rosmat hadir nggak ya hari ini ya? Mudah-mudahan beliau hadir. Pak Hamid 60 siap Pak Hamid. Babaji baru gabung Yai dari Jakarta. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya Babaji ini dari Jakarta. Mudah-mudahan istiqomah. Oke, mana nih Ustadz Rosmati? Pak Hamid 60 siap. Masya Allah. Pak Hamid mudah-mudahan sehat selalu Pak Hamid ya. Masya Allah. Nih, beliau ini istiqomah ya di pengajian ini ya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan umurnya, rizkinya. Alhamdulillah ya. Oke. Wa'ashiruhunna bil ma'rufi. Nah, ini salah satu cara agar Zalambur itu tidak mampu mengalahkan kita ya. Allah memberikan petunjuknya itu. Ingat, Al-Quran itu petunjuk buat manusia, tapi tidak semua manusia mendapatkannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Hudan di situ adalah hal. Hal berarti penjelas keadaan maf'ul. Gitu. Ya. Jadi jadi hudan linnas ya. Jadi Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Nah, itu. Di situ sebagai hal ya. Petunjuk itu. Petunjuk bagi manusia. Itu dalam tafsir Jalalain itu disebutkannya itu hadiyan anid dolalah. Gitu. Hadiyan anid dolalah. Jadi yang menunjuki manusia dari kesesatan atau yang menunjuki dari kesesatan. Itu. Tapi tidak semua manusia mendapat petunjuk Quran. Karena di dalam Al-Quran sendiri, di dalam Al-Baqarah ayat 2 disebutkan Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan di situ adalah khobar. Beda dengan yang tadi. Kalau khobar itu penjelas pokok kalimat. Pokok kalimatnya adalah Al-Quran. Kitab. Bahwa kitab Al-Quran itu adalah hudan. Adalah. Berarti penjelas pokok kalimat. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Gitu. Jadi walaupun Quran itu adalah mampu menunjuki dari kesesatan manusia, tapi tidak semua manusia mendapatkannya. Kenapa? Karena Quran sendiri menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk untuk orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan ini dijadikan petunjuk buat kita para suami ya, agar tidak terkecoh
soh oleh Zalambur. Nah, begitu Mbak Uti. Bu Mimin. Ya, Masya Allah. Wa ashiruhunna bil ma'rufi. Ini wawunya atop. Ashiru ini fi'il amar. Dengan fa'ilnya antum. Ashiru itu fi'il madinya asyaro. Fa'ala. Yufa'ilu. Nanti ketemu fi'il amarnya fa'il. Kalau domirnya antum tambah wawu alif. Fa'ilu. Ashiru. Ini asalnya ada alif. Ashiru wawu alif akhirannya. Jadi domirnya adalah antum. Karena di depannya ada domir muttasil, maka alif jadi hilang. Itu ya, ingat-ingat ya. Karena alif itu bukan asli. Ya, akhiran wawu alif. Jadi ashiru fi'il amar dengan fa'ilnya antum. Hunna domir muttasil nempel ke fi'il. Kalau domir muttasil nempel ke fi'il, dia menjadi maf'ul bih. Kalian berarti para suami berbuat baiklah hunna kepada istri-istri. Jadi tidak satu istrinya, bisa dua, bisa tiga, sampai 4. Gitu ya. Kalau kita cuma satu ya satu. Ashiru, kalian berbuat baiklah kepada istri. Bil ma'rufi, nah ini dikasih cara oleh Allah. Berbuat baiknya tuh bagaimana caranya? Bil ma'rufi, bi huruf jer al ma'rufi majrur, yang dijerkan dengan kasroh. Jadi bagaimana cara berbuat baik kepada istri? Nah, Quran menjelaskan bil ma'rufi, dengan cara al ma'ruf. Apa itu al ma'ruf? Muncul dalam tafsirnya. Nah, ini Kang Dendo, Kang Akung, ini tafsirnya. Jadi bil ma'ruf itu maknanya ai bil ijmali fil qauli. Nah, gitu Pak Hadi Waluyo, Pak Subagio. Ya, Kang Dedi, Pak Bahrudin, ya, Cap Kiki. Tem Iswar nggak ada ya hari ini ya, kemana dia? Biasanya melipir, ya. Jadi bagaimana cara berbuat baiknya? Bagaimana bil ma'ruf itu bagaimana? Bil ijmali fil qauli, dengan cara membaguskan dalam ucapan. Kang aku mohon Ustadz, Kang Dedi, aduh ternyata begitu khususnya. Pak Diwaluyo dengan kata yang baik ya. Jadi bil ijmali fil qauli, dengan cara ucapan-ucapan yang baik. Bil ijmalil qauli, seperti memuji, begitu. Istri itu kalau dipuji, itu rajin jadinya. Langsung masuk dapur, segala-gala digorengin semua. Muncul semangatnya. Nok Musna, tanya Yai, wa ashiru, apa rahasianya, kenapa pakai domir? Aduh, kelewat. Muna di akhirah itu ketawa. Istri itu kalau dipuji, muncul semangatnya. Gitu. Istri lagi males, jangan dicemooh. Malah disuruh mandi segala. Oh, mandi udah sore. Istri jadi bilangnya, iya biar kelihatan jeleknya. Jadi ternyata Quran itu mengajarkan bil ijmali fil qauli, dengan membaguskan kata-kata. Bisa memuji, kata-katanya yang menyentuh ke hati gitu kan ya, yang tidak membuat istri tersinggung begitu. Itu jalan bur nggak bakal mampu itu. Ya, kalau kita para suami kata-katanya lebih bagus kepada istri. Kadang kita itu aneh loh. Nih, Kang Akung dengerin baik-baik, Kang Akung. Kadang kita itu aneh. Kita tuh bisa memuji istri orang gitu. Kenapa tidak bisa memuji istri sendiri? Nah, itu Kang Akung. Nah, itu gimana itu? Nah, gitu. Istri dikasih kata-kata aja, ya iya. Pertama dari kata-kata.
Apa nih Pak Ahmadi tata caranya Wadi Waluyo apa nih Haji Mamat istri dipuji langsung pasrah deh. Iya, aneh itu kita kadang. Dulu mah waktu masih pengantin baru, istri kita jalan berdua kejedot pintu, itu yang disalahin pintunya, bukan istrinya. Pintunya kurang lebar. Mbak Ella dikasih duit yang banyak, begitu ya Mbak Ella. Wiwin istri senengnya dipuji, nah gitu. Ya, kalau nggak punya duit bilang baik-baik, insya Allah istri menerima gitu. Udah nggak punya duit, wirawiri, ngamuk-ngamuk, ya istri ya tambah pusing gitu. Kenapa yang pertama itu bil ijmali fil qauli? Yang pertama itu kata-kata yang baik. Karena kata-kata itu yang bisa menundukkan hati gitu. Walaupun lagi nggak punya duit, kalau kata-katanya enak, itu insya Allah istri masih menerima ya para istri ya. Iya nggak sih? Ah, diem aja nih ya. Ah, gitu. Teh Mimin masih ada nggak nih? Kok nanya sama Pak Warudin hari ini para istri seneng banyak, menang banyak. Pak Ayi Nurdin, Mbak Uti Janiwa, Jariwa ya. Pak Usman terima kasih. Apa ini? Huda gitu. Apa nih? Huda gitu ya. Betul Ustaz, Masya Allah. Ya, ini kenapa rahasianya ini? Kenapa bil ijmali lebih awal? Pak Asparudin hadir Pak Yai, alhamdulillah di akhirat ya biasanya istri yang kena sentil oh gitu ya. Sekarang istri ya yang posisinya luar biasa ya di ayat ini. Cepiki lagi senyum-senyum Kang Ustadz, Masya Allah. Temimit Pak Barudin Rina, jangan salah masuk surganya ya, sulit kalau punya suami nggak soleh. Masya Allah. Yang kedua, wan nafakoti. Wawonya atop. Pak Haji Muhammad apa nih nok muzdah ketawa nih ya. Ya. Wan nafakoh. Yang keduanya nafakoh. Perhatikan baik-baik. Yang pertama itu kata-kata yang baik. Baru yang kedua nafakoh. Gitu. Kang Dendo istri tuh dengerin katanya. Yang kedua itu nafkah. Nah, nafkah itu ada dua ya. Ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Nah, kadang-kadang kita juga masih salah menafsirkan nafkah batin. Jadi kirain kita itu nafkah batin tuh malam Jumat doang gitu. Enggak gitu juga. Ya, istri disuruh ngaji, itu nafkah batin. Ya. Ya. Jadi aroma-aroma kebaikan itu. Aroma-aroma kebaikan ditanamkan. Itu nafkah batin. Dari mana aroma kebaikan? Dari kita dulu. Ketika kita baik, maka kita menyalurkan energi yang baik kepada istri. Maka energi buruk yang ada pada istri akhirnya lenyap. Gitu. Tapi kalau kita di depan emosi duluan, maka energi buruk yang ditampilkan. Maka istri kita pun berbuat yang sama. Yang muncul adalah energi buruk. Begitu. Jadi kita dululah, mulai dari kita dulu. Ya. Makanya baik kalau dalam satu rumah sering dibacain ayat Quran. Itu untuk menyalurkan energi-energi baik. Sehingga energi buruk itu lenyap. Ingat itu ya. Jadi nafkah itu tidak hanya lahir. Nafkah batin juga penting. Cuman definisi nafkah batin itu di atas ranjang. Di atas randang saja. Tidak itu aja. Ya. Ya. Tanamkan kebaikan. Ajarkan kebaikan. Bawa di pengajian. Biar istri kita itu lebih mengenal tentang agama. Gitu. Ya. Nyambung ya mudah-mudahan ya. Bu Mimi, betul Pak Ustadz. Masya Allah. Ya, istri kalau agamanya kurang, ya jadi cepet marah-marah. Apalagi nggak punya duit. Begitu kan ya.
Tapi kalau nggak punya duit, agamanya bagus, insya Allah bisa bersabar. Itu maka nafkah batin penting. Ya, Mas Yanto, terima kasih. Gitu. Umu Ihsan, betul Pak Ustadz, setuju katanya. Jadi istri itu suruh ngaji. Zohiro, alhamdulillah, syukron Ustadz atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kami walaupun belum berkeluarga. Oh, saya doakan mudah-mudahan cepat berkeluarga ya. Zohiro itu laki apa perempuan ini? Zohiro ada temar butonya ini. Ya, nanti saya doakan mudah-mudahan cepat ya mendapatkan jodoh yang baik. Amin. Temimin istrinya kebanyakan ikut taklim Nyai. Nah, ya. Ikut taklim itu boleh, begitu kan? Boleh atas restu suaminya. Gitu. Tapi suami yang baik pasti merestui ketika istrinya taklim. Karena mengajarkan nafkah batin, begitu ya. Karena dia nggak punya waktu. Maka serahkan, titipkan begitu kan, untuk bisa hadir di pengajian, begitu. Ya, suami yang baik ketika istrinya taklim pasti ridho. Ya, gitu daripada nonton bioskop Kang Akung, ya kan? Nah begitu, insya Allah ya. Itu yang kedua. Yang pertama tetap adalah kata-kata yang baik. Baru yang ketiganya wal mabiti, nginep. Itu mabit, itu. Diajak tidur. Begitu Kang Akung. Ini mah tidur di depan TV, istri di kamar. Jadi mabit itu penting, nginep itu penting ya. Tidur berdua, itu anak di kamar sebelah, begitu kan? Nah itu mabit itu penting. Itu marajnya waktu pengantin baru aja gitu, udah 15 tahun malah mabitnya di depan TV, istri di kamar sendiri. Nah itu, maka diajarkan mabit. Nah begitu ya. Kang Akung tiap malam Pak Ustadz diajak tidur. Ya itu lebih baik. Ya itu mabit, itu namanya nginep. Mabitnya nginep. Jadi diajak nginep bareng begitu. Nyambung ya Bu Wiwin. Pak Haji Mamat, mabit itu rumah, tempat tinggal ya Pak Ustadz. Mabit itu nggak mesti di tempat lain gitu. Kalau punya duit ya jalan-jalan mabit gitu. Ya, kalau nggak punya duit ya mabit di rumah. Begitu Pak Haji. Ya, serumah tapi tidurnya di lain tempat, itu bukan mabit. Istri di dapur habis masak langsung ngagoler tidur. Suaminya di ruang tengah. Nah itu bukan mabit namanya Pak Barudin ya. Pak Barudin kurang duit dikasih punggung. Ya itu makanya pertama harus ijmali bil qaul dulu Pak Barudin, omong-omongnya yang baik, kemudian dikasih nafkah ya, bisa batin bisa lahir gitu. Kalau agamanya bagus berarti nafkah batinnya bagus, insya Allah tidak dikasih punggung gitu Pak Barudin. Cekiki mabit kalau ada maunya. Nah begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah begitu Kang Dendo. Masya Allah, Bu Wiwin, Mbak Uti, itu Pak Rofi, Pak Ahmad Rifai, Pak Muhammad Furkon, Pak Haji Mamat. Nah luar biasa nih Pak Haji nih. Njih yai, Masya Allah. Tapi yang saya tahu mabit itu suami wajib memberi tempat nginep atau rumah sekalipun itu kos atau ya boleh itu udah jadi gitu teh. Iya udah jadi itu maknanya ya. Makanya tadi mabit itu kan nginep tuh, bisa dikontrakan bisa di rumah sendiri. Nah suami itu harus
punya kemampuan. Nah begitu. Kalau belum punya kemampuannya itu tadi, kata-kata yang baik, dia akan mau menerima. Gitu kan. Kan ada lagunya, walaupun hidup di kontrakan, begitu kan. Ada lagunya, masa Ustadz suruh nyanyi. Dia akan senang walaupun hidup di kontrakan, yang penting bersamanya. Nah gitu kan. Nah, itu. Begitu Pak Sarjub. Bisa camping ya Pak Guru sama itu bisa. Camping, ya kan? Di tempat lain. Pak Rofi, maaf mohon diupload ya sekalian yang kemarin. Oh iya, kemarin belum diupload ya, Masya Allah. Saya kemarin nggak ada waktu ya. Pak Baji, kalau dikasih punggung, cari punggung yang lain. Astagfirullah, Pak Baji. Udah gitu, cocok ini Ustadz, Masya Allah. Gus Rofik, Assalamualaikum Pak Yai. Sehat selalu, ilmunya bermanfaat. Amin, Gus Rofik ya. Masya Allah, Gus, gimana Gus? Sehat Gus? Masya Allah. Kemarin Gus Rofik sering ngechat ya, Masya Allah. Mudah-mudahan nyambung Gus ya. Nok Muzna, ada juga yang bilang, walau di lubang semut, ya itu tadi, di awal. Ya, istri itu kalau sudah cinta, begitu katanya mau dibawa ke lubang semut pun. Nah itu artinya apa? Akal sehatnya sudah tidak ada lagi. Lubang semutnya segimana, tubuhnya segimana. Tapi dia rela. Ya, itu artinya hilang akal sehatnya seorang istri bila sudah cinta kepada suaminya. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Makanya tadi mabitnya bisa dikontrakan gitu kan. Kalau sudah punya rumah boleh camping. Tadi tuh ada yang bilang camping. Ya, kalau Pak Haji Mamat gampang tuh campingnya di depan kolam. Oke, Pak Muhammad apa nih? Apa nih? Itaulah azza, mendidik agama sendiri buat istri. Apa termasuk nafkah batin? Iya, itu nafkah batin yang sangat berharga. Makanya tadi saya bilang nafkah itu kebanyakan kita memahami nafkah lahir berarti memenuhi biaya hidup. Kemudian nafkah batin diranjang. Tidak hanya diranjang. Ya, mengajarkan ilmu agama. Kalau kita punya waktu, ajarkan istri kita. Kalau tidak, ajak istri kita untuk bisa hadir di majelis taklim. Gitu. Ya, dan baikkan ustadznya sama kita. Begitu. Ya, insya Allah itu termasuk nafkah batin. Begitu, Pak. Insya Allah menjadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Cukup hari ini, insya Allah kita lanjut lagi besok ya. Hari ini saya ada offline jam 9, jadi ada siap-siap sedikit lagi ya waktunya. Cukup hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Teh Mimin apa nih karunya Bu Haji? Kunaon memang Teh Mimin. Masya Allah. Muna di akhirah Bu Ajahani, terima kasih Kang Akung, terima kasih, semoga barokah. Bu Irma, alhamdulillah. Pak Edi Mustafa, terima kasih. Bu Mimi, amin. Atur nuhun Pak Ustadz, Pak Bahrudin. Waduh, kurang lama Pak Ustadz. Eta mabit, oh gitu. Siap. Jimmy Palu, oke Babaji. Yai, gimana kalau satu saat, aduh, kelewat nih, jumpa darat di rumah Yai. Mangga, silakan. Kemudian Huda gitu ya, boleh ya. Aduh, kelewat. Pak Rifki, alhamdulillah banyak faedah ilmu yang saya dapatkan hari ini Ustadz. Alhamdulillah. Pak Rofi, makasih. Kemudian Babaji tanggal 19 katanya Pak. Masya Allah, besok berarti ya. Nah itu. Kemudian Azhar Abdullah. Oh iya nih Azhar Abdullah, alhamdulillah ya. Mancik, mancik ya. Saya terus mancik ya. Mancik Sunni. Kemudian Kabil tuh Pak Diolo, Kang Dedi, Pak Mamun ya. Bu Ani, Mbak Ani ya, Mbak Ani, Kang Akung, terima kasih Ustadz ilmunya. Pak Muhammad Itaulah, apa ini? Apa tuh kelewat ya, saya nggak bisa baca. Pak Rifki, semoga Ustadz diberikan keberkahan dalam usia, amin, ilmu dan rizkinya, amin, Allahumma amin.
Mbak Yustina, terima kasih Mbak Yus, mudah-mudahan berkah. SKC Kancil, terima kasih Pak Yai ilmunya. Amin, sama-sama ya Pak ya. Babaji matur nuwun Yai dawuhnya. Amin, mudah-mudahan manfaat. Mancik Suni, terima kasih Yai ilmunya. Nok Muzna doanya Yai. Siap, kita doa dulu ya. Pak Ahmad Rifai, amin, doa dulu Yai. Siap, Pak Rizky Al-Ghazali, saya izin pamit. Mangga, Pak Hamid 60, syukron Pak Yai, semoga berkah. Pak Ainurdin, terima kasih pencerahannya Pak Yai. Pak Ahmadi, oke Pak. Alhamdulillah. Kang Dendo Yai dan teman-teman, aduh kelewat. Wong Rantau, makasih Ustaz. Pak Diwaluyo, terima kasih Yai. Dengar tawa Pak Yai, ikut bahagia. Subhanallah. Kang Dedi Rustandi, tunggu doa. Siap. Oke, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Pak Hasan, alhamdulillah Pak Hasan sampai selesai ya karena hari ini libur ya. Bu Maimunah izin pamit, monggo Mas Yanto, alhamdulillah. Mas Yanto sehat Mas? Masya Allah. Kang Akung, oke Kang Akung. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Azhari masih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke Mas Yanto, saya tutup. Ya, Pak Azhari masih ya, alhamdulillah. Pak Ahmad Roni Purwanto, judul kitabnya Nasoihul Ibad. Pak Munif, alhamdulillah, barokallah ilmunya. Kang Dendo, Yai dan teman-teman mohon doanya ya, saya lagi kebagian. Aduh, kelewat. Kebagian apa tadi? Kebagian apa? Aduh, Masya Allah, Kang Dendo. Nanti saya doain apa nih Kang Dendo? Oke, kita tutup dulu ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Akung meriang Pak Ustadz. Oh, Kang Dendo meriang. Oh ya, mudah-mudahan segera apa namanya diangkat ya atau disembuhkan oleh Allah. Amin. Mbak Malia, waalaikumsalam. Pak Bahrudin, hatur nuwun Pak Guru doa. Kan istiqomah, siap insya Allah, mudah-mudahan selalu istiqomah Pak Rudin ya. Kang Dendo amin, atur nuhun Nyai dan teman-teman semua ya. Kita doakan Kang Dendo ya, mudah-mudahan sehat selalu. Tapi tadi bisa ketawa ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Kang Dendo ya. Ya. Teh Mimin minta dikerok jenderal. Pak Muhammad Itaulah Azza, tiap hari apa dan jam berapa online Pak Yai? Hari Selasa hingga Jumat insya Allah. Kang Dendo, Pak Haji, Kang Dedi Rustandi, amin. Pak Haji Mamat, semoga sehat selalu, amin. Mbak Eti Surya 71, jazakallah khairan kafiron Pak Ustadz, amin. Mbak Eti, mudah-mudahan istiqomah ya Mbak Eti ya. Pak Rofi, amin. Pak Rudi, maaf izin undur diri mengikuti rapat dinas. Mangga Pak Rudi, mudah-mudahan berkah selalu ya Pak Rudi. Ini istiqomah nih luar biasa nih. Pak Rudi ya, sehat selalu Pak Rudi, berkah rizkinya, amin. Selesai ya, kita tutup dulu. Abah Oji, Masya Allah. Ini dari jam berapa nih Abah Oji nih? Cepat sehat Kang Dendo. Abah Oji ternyata hadir ya, Masya Allah. Pak Supri hadir nggak ya? Tadi barangkali saya lewat kesapanya. Abah Oji sehat selalu, Mbak Oji ya. Masya Allah, ternyata Mbak Oji hadir ini. Munadia Khida, terima kasih ilmunya Ustadz. Ya, sama-sama Bu Haji Hani. Mudah-mudahan hari Sabtu bisa ada taklim ya. Masya Allah. Kita tutup dulu Pak Muhammad Itaulah Azza. Tafsirnya tafsir Jalalain Pak Yai. Iya. Tafsir Jalalain. SKC Kancil Muhammad Itaulah Azza. Betul. Pak Muhammad Itaulah gitu ya. Saya tutup ya. Munadi akhira. Amin.